Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mulyo Nugrah. Saya dari kelas B angkatan 25. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang permainan bulu tangkis atau olahraga bulu tangkis. Yang dimana kita ketahui bahwa olahraga bulu tangkis atau permainan bulu tangkis ini menjadi salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Yang dimana bulu tangkis ini juga sudah pernah membawa Indonesia juara di kancah internasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa trik yang harus diketahui oleh pemain bulu tangkis. Nah, adapun beberapa triknya adapun beberapa tekniknya, yang pertama yaitu cara memegang raket, yang kedua footwork atau langkah kaki, dan yang ketiga yaitu cara melakukan servis. Nah, dengan memahami dan mempelajari teknik ini, maka akan memudahkan kita untuk meningkatkan keterampilan kita dalam bermain bulu tangkis. Artinya bukan hanya sekedar bermain, tetapi kita tahu teknik yang benar dalam permainan bulu tangkis ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari cara memegang raket. Untuk cara memegang raket itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama forehand grip, yang kedua backhand grip, dan yang ketiga American grip. Nah, yang pertama kita akan mempelajari forehand grip. Nah, untuk forehand grip itu tangan kita seperti menjabat tangan dengan orang lain, yang dimana ibu jari dan telunjuk jari membentuk V. Lalu pegangannya seperti begini membentuk V. Nah, ini untuk forehand grip. Nah, yang kedua yaitu backhand grip. Nah, backhand grip pegangannya ibu jari kita memegang pada sisi terlebar grip. Nah, kemudian 4 jarinya dikasih rapat, disimpan seperti begini. Nah, lalu ini ibu jarinya diletakkan pada sisi yang lebar pada grip. Nah, ini untuk backhand grip. Nah, kemudian yang ketiga yaitu American grip. Nah, untuk American grip sendiri ibu jari melingkar sehingga mengenai telunjuk jari. Nah, seperti begini teman-teman, yaitu melingkar. Nah, ini untuk American grip. Nah, tiga ini berguna untuk kombinasi dalam permainan bulu tangkis, yang dimana ketika bola mengarah ke kanan kita menggunakan forehand grip, ketika bola mengarah ke kiri kita menggunakan backhand grip seperti begini. Dan kemudian ketika ingin melakukan lompat, melakukan smash, kita ubah menjadi American grip sehingga pukulan kita keras. Jadi ketiga teknik tersebut tadi sangat berguna dalam permainan bulu tangkis tersebut. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki teknik footwork atau langkah kaki. Nah, kenapa langkah kaki ini penting kita ketahui atau kita pelajari, supaya dalam permainan bulu tangkis nanti langkah kaki kita tidak salah-salah. Dalam artian ketika terjadi misalnya kesalahan langkah kaki kita, itu bisa menyebabkan cedera atau mungkin menyebabkan hal-hal lainnya. Oleh karena itu ini penting untuk dipelajari. Nah, adapun untuk footworknya kita bisa latihan dengan melihat video ini di sini. Nah, yang pertama itu sikap awal atau posisi badan. Yang pertama yaitu berdiri agak menjongkok seperti ini, kemudian badan diarahkan agak sedikit condong ke depan. Nah, kemudian buka kaki selebar bahu. Kemudian tumpuan pada kaki ujung yang di depan, bukan pada tumit seperti begini. Nah, yang kedua yaitu langkah menyamping seperti begini. Langkah menyamping seperti ini itu untuk digunakan ketika kita ke kanan dan ketika kita ke kiri. Kemudian yang ketiga yaitu langkah ke depan dan langkah ke belakang ketika kita berlari dan kita mundur ke belakang. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, saya tanpa menggunakan raket dulu teman-teman. Nah, seperti begini. Yang dimana itu dua langkah ke sana seperti ini, mundur 2 langkah, berhenti lagi 2 langkah lagi ke depan. Yang dimana ketika teman-teman memegang raket sebelah kanan, maka kaki yang depan itu sebelah kanan juga. Ketika teman-teman pegang sebelah kiri raket, berarti kaki juga sebelah kiri. Nah, kemudian kita kombinasikan ketika memegang raket, yang dimana kalau kita ke kanan kita menggunakan forehand grip, ketika dia ada di kiri kita menggunakan backhand grip. Langsung saja kita masuk ke video ini. Kira-kira seperti begitu teman-teman untuk footworknya. Sebentar kita akan masuk di
cara melakukan servis. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara melakukan servis. Karena kenapa ini perlu dipelajari? Dalam memulai permainan bulu tangkis itu diawali dengan servis. Kalau tidak ada servis, maka pertandingan tidak akan dimulai, karena itu menjadi hal awal untuk melakukan pertandingan. Itu harus diawali dengan servis. Oleh karena itu ini sangat penting untuk dipelajari. Nah, untuk cara melakukan servis itu ada dibagi dua cara. Yang pertama yaitu servis pendek atau short service, yang dimana ini biasa sering digunakan dalam tipe ganda. Kemudian yang kedua yaitu long service atau servis panjang, yang biasa digunakan untuk pemain tipe tunggal. Oleh karena itu langsung saja kita masuk ke ini. Nah, untuk yang pertama itu servis pendek. Nah, servis pendek ketika teman-teman menggunakan tangan sebelah kanan memegang raket, maka kaki dari depan itu sebelah kanan. Nah, tidak boleh sampai menyentuh garis, karena menurut aturan ini DWF itu kalau ketika kaki melakukan servis terkena garis, maka itu akan dianggap foul, maka poin untuk lawan. Oleh karena itu harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk cara memegang kopnya atau bulunya itu dia dipegang paling ujung pada kopnya, bukan dipegang tengah-tengah ini, tapi paling ujung. Nah, kemudian tangan sedikit ditekuk begini. Nah, kemudian kasih ruang untuk pergelangan tangan atau langkah tangan melayangkan ke depan. Nah, gunakan pergelangan tangan, bukan dengan, tetapi pergelangan tangan. Nah, berikan ruang seperti ini. Nah, kemudian fokus pada ke depan, area yang ingin ditempati jatuh bola. Nah, lalu alirkan pergelangan tangan secara pelan-pelan. Nah, kira-kira seperti begitu untuk servis pendeknya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan servis panjang atau long service. Nah, itulah tadi kita telah mempelajari servis pendek, kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan servis panjang atau long service yang biasa digunakan pada pemain tunggal. Nah, ketika teman-teman memegang raket sebelah kanan, maka kaki yang di depan itu sebelah kiri. Nah, tumpuannya nanti itu berada pada kaki sebelah kiri, bukan lagi kaki sebelah belakang, tapi kaki sebelah kiri. Nah, kemudian tangan yang memegang bola, itu cara memegang bola itu dipegang pada bagian tengah-tengah bola, bukan lagi pada bagian ujung belakang bola, tetapi pada tengah-tengah ini. Nah, kemudian tangan sedikit diangkat sampai bahu begini, kemudian tangan sedikit ditekuk sekitar 90 derajat. Nah, kemudian tangan yang sebelah kanan itu di belakang siap untuk mengayun bola dari belakang sampai bola berhasil mengenai raket. Nah, pandangan tetap fokus ke depan. Nah, lihat, pokoknya fokus di mana menjadikan bola pada area lawan. Nah, diangkat ketika melakukan servis kaki belakang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk melakukan servis panjang. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang saya jelaskan tadi, mulai dari cara memegang raket, cara melakukan footwork atau yang biasa disebut dengan langkah kaki, dan kemudian yang ketiga yaitu cara melakukan servis. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari video saya ini atau materi yang saya jelaskan tadi adalah bahwa ketiga dasar tadi ini harus dikuasai oleh setiap pemain, karena ketiganya memiliki bagian yang penting untuk menjadi faktor pendukung dalam permainan bulu tangkis, yang dimana itu cara memegang raket. Nah, karena alat bantu dalam permainan bulu tangkis yaitu raket, jadi teman-teman harus mengetahui cara memegang raket. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu langkah kaki. Nah, ini juga sangat penting teman-teman, karena kenapa? Ketika teman-teman tidak mengetahui langkah kaki dalam permainan bulu tangkis, nah itu bisa menyebabkan teman-teman bisa cedera atau bahkan terjadi hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu cara melakukan servis. Nah, dalam permainan bulu tangkis, permainan itu dimulai ketika servis telah terjadi. Oleh karena itu, awal dari permainan bulu tangkis itu harus melakukan servis, baik itu servis pendek maupun dengan servis panjang. Jadi itu harus dipelajari. Nah, ketiga teknik ini ketika dikuasai atau dipahami tentu akan memudahkan kita untuk mengembangkan keterampilan bulu tangkis kita. Oleh karena itu, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.